Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisyutia Syafirli dengan NPM 221063104070. Di sini saya akan membahas tantangan dan solusi dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sudah ada sejak zaman dahulu, lalu berkembang di era digital. Tapi sistem ini masih punya banyak tantangan, terutama di Indonesia yang punya kondisi geografis yang beragam dan tingkat akses teknologi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tantangan dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, pertama itu akses internet yang tidak merata, di mana salah satu masalah terbesar dalam PJJ adalah akses internet yang belum merata. Banyak daerah di Indonesia, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil, masih mengalami sinyal lemah atau bahkan tidak ada akses internet sama sekali. Hal ini membuat siswa dan guru kesulitan untuk mengakses materi pembelajaran secara online. Selain itu, biaya paket internet juga tergolong mahal bagi beberapa keluarga sehingga menjadi beban tambahan. Selanjutnya yang kedua itu ada kurangnya perangkat untuk belajar. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Banyak siswa yang mengandalkan satu HP untuk digunakan bersama dalam satu keluarga, atau bahkan tidak memiliki perangkat sama sekali. Selain itu, beberapa perangkat yang digunakan mungkin sudah terlalu tua atau tidak kompatibel dengan aplikasi pembelajaran tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu ada kesiapan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. PJJ mengharuskan siswa dan guru untuk menguasai teknologi, tapi kenyataannya tidak semua guru dan siswa terbiasa dengan platform pembelajaran secara digital. Banyak guru yang masih kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, atau LMS, Learning Management System lainnya. Sementara itu, siswa juga tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk mengikuti pembelajaran daring dengan efektif. Selanjutnya yang keempat itu ada minimnya interaksi sosial. Salah satu kekurangan utama dari pembelajaran jarak jauh atau daring ini adalah kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Saat belajar di kelas fisik atau kelas offline atau tatap muka, siswa bisa bertanya langsung, berdiskusi, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi dalam PJJ, interaksi seringkali terbatas. Bahkan beberapa siswa cenderung pasif mengikuti kelas online. Selanjutnya yang terakhir itu ada menurunnya motivasi belajar. Belajar di rumah seringkali membuat siswa merasa cepat bosan dan kurang semangat. Banyak gangguan yang dialami di rumah seperti televisi, media sosial, atau lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar. Selain itu, tanpa adanya pengawasan secara langsung dari guru, beberapa siswa menjadi malas dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas atau belajar. Selanjutnya yang kedua itu ada solusi untuk mengatasi tantangan dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu ada pemerataan akses internet, di mana pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk membangun lebih banyak infrastruktur jaringan di daerah yang terpencil. Selanjutnya menyediakan subsidi atau bantuan kuota internet bagi pelajar dan tenaga pendidik. Selanjutnya membuka lebih banyak hotspot atau wifi gratis di sekolah ataupun di pusat belajar masyarakat atau di tempat umum lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada penyediaan perangkat pembelajaran, di mana sekolah dan universitas atau lembaga lainnya bisa menyediakan program peminjaman laptop atau tablet untuk siswa yang tidak memiliki perangkat. Selanjutnya, pemerintah dan sektor swasta bisa bekerja sama untuk mendistribusikan bantuan perangkat bagi keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya yang ketiga itu ada pelatihan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. Mengadakan pelatihan yang rutin bagi guru agar lebih terbiasa menggunakan platform digital untuk mengajar atau belajar, lalu memberikan panduan sederhana kepada siswa tentang cara menggunakan aplikasi pembelajaran secara online. Selanjutnya itu ada yang keempat, metode pembelajaran yang lebih interaktif.
di mana guru bisa memanfaatkan media pembelajaran yang lebih menarik seperti video animasi, podcast edukatif, atau infografis interaktif. Selanjutnya, menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus agar siswa lebih aktif dalam belajar. Selanjutnya, yang terakhir itu ada dukungan dari orang tua dan lingkungan. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam membimbing anak saat belajar di rumah. Lalu sekolah juga bisa menjalin komunikasi lebih baik dengan orang tua agar mereka bisa membantu anak dalam mengatur waktu belajar yang efektif. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Meskipun pembelajaran jarak jauh menawarkan fleksibilitas, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini bisa berjalan dengan efektif. Mulai dari keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat, hingga minimnya interaksi sosial. Semua tantangan ini bisa berdampak pada kualitas pembelajaran. Namun dengan langkah-langkah yang tepat, seperti perluasan jaringan internet, penyediaan perangkat belajar, pelatihan guru, serta penerapan metode yang lebih interaktif, pembelajaran jarak jauh juga bisa menjadi solusi pendidikan yang lebih inklusif. Selanjutnya di sini ada saran. Agar pembelajaran jarak jauh bisa lebih efektif, pemerintah perlu mempercepat pemerataan akses internet serta mendistribusikan perangkat belajar ke daerah-daerah yang terpencil supaya semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Selain itu, sekolah dan guru juga harus lebih kreatif dalam menyusun metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, supaya siswa gak gampang bosan dan tetap semangat belajar meskipun tanpa tatap muka secara langsung. Dari sisi orang tua, mereka sebaiknya lebih terlibat dalam mendampingi anak-anaknya dalam waktu belajar maupun memberikan motivasi supaya anak tetap fokus. Sementara itu, siswa juga lebih bisa mandiri dalam mencari sumber belajar, memanfaatkan teknologi yang ada, dan tetap menjaga komunikasi dengan guru serta teman-teman agar tidak merasa terisolasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sekolah, orang tua, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya kerjasama yang solid dari semua pihak, diharapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini bisa terus berkembang dan menjadi solusi pendidikan yang lebih inklusif di masa depan. Lalu di sini ada referensi. Yang pertama itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020, Panduan Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi, Kemendikbud. Selanjutnya di sini ada yang kedua, ada Hidayat R dan Sari M 2021, Tantangan dan Solusi Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia, Studi Kasus pada Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Indonesia nomor 10 45 sampai 56. Selanjutnya di sini ada Setiawan A dan Lestari 2021, Efektivitas Pembelajaran Daring, Perspektif Guru dan Siswa, Jurnal Teknologi Pendidikan nomor 12 halaman 78 dan 92. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.